Seorang suami bekerja siang malam demi keluarganya. Tapi ia tidak pernah menyangka istrinya diam-diam mengkhianatinya. Bayangkan jika seseorang yang setiap hari bekerja keras demi keluarganya, rela bangun sebelum matahari terbit dan pulang saat malam hampir larut, justru dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Bayangkan seorang suami yang tidak pernah berhenti berdoa agar rumah tangganya tetap utuh, namun di saat yang sama, istrinya diam-diam bermain api di belakangnya. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang sebuah penyesalan yang datang terlambat, sebuah azab yang perlahan menghancurkan kehidupan seseorang yang memilih jalan yang salah. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, hiduplah sepasang suami istri bernama Arman dan Lestari. Mereka sudah menikah hampir 7 tahun. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat biasa saja, bahkan bisa dibilang cukup bahagia. Arman adalah seorang pria yang sederhana, pekerja keras, dan sangat menyayangi keluarganya. Setiap hari ia bekerja sebagai sopir ekspedisi antar kota. Pekerjaannya tidak mudah. Ia harus menempuh perjalanan jauh, terkadang berhari-hari meninggalkan rumah demi mencari nafkah. Lestari, istrinya, adalah seorang wanita yang dikenal cantik oleh tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Ia tidak bekerja. Arman sengaja memintanya tinggal di rumah agar bisa mengurus rumah tangga dengan tenang. Arman selalu berkata bahwa selama ia masih mampu bekerja, ia tidak ingin istrinya merasakan kesulitan. Setiap bulan Arman memberikan hampir seluruh penghasilannya kepada Lestari. Ia hanya menyisakan sedikit uang untuk kebutuhan selama di perjalanan. Baginya, kebahagiaan istrinya adalah hal yang paling penting. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Karena pekerjaan Arman yang sering keluar kota, Lestari lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah. Pada awalnya ia masih mengisi waktunya dengan hal-hal sederhana seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengobrol dengan tetangga. Tetapi lama-kelamaan rasa bosan mulai muncul. Suatu sore, Lestari mulai aktif menggunakan media sosial di ponselnya. Awalnya hanya untuk hiburan. Ia menonton video, melihat foto orang lain, dan berkenalan dengan beberapa teman baru secara online. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang pria bernama Riko. Riko adalah pria yang pandai berbicara. Ia tahu bagaimana membuat seorang wanita merasa diperhatikan. Ia sering mengirim pesan kepada Lestari, menanyakan kabarnya, memuji kecantikannya, dan perlahan membuat Lestari merasa nyaman berbicara dengannya. Awalnya Lestari hanya menganggap itu sebagai obrolan biasa. Ia bahkan tidak pernah berpikir akan melangkah lebih jauh. Namun hari demi hari, percakapan mereka semakin sering terjadi. Ketika Arman sedang bekerja jauh di luar kota, ponsel Lestari hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Riko selalu ada untuknya. Ia mendengarkan cerita Lestari, bercanda dengannya, bahkan mulai memberikan perhatian yang membuat hati Lestari bergetar. Lestari mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Pada suatu malam, ketika Arman sedang berada di kota lain untuk mengantar barang, Riko mengirim pesan kepada Lestari. Sepertinya kita cocok. Aku ingin bertemu langsung denganmu. Lestari sempat terdiam lama melihat pesan itu. Di satu sisi ia tahu bahwa itu salah. Ia adalah seorang istri. Ia memiliki suami yang bekerja keras demi dirinya. Namun di sisi lain, rasa penasaran dan godaan itu begitu kuat. Akhirnya Lestari menjawab pesan itu. Dan sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Beberapa hari kemudian, ketika Arman kembali pergi bekerja keluar kota, Lestari diam-diam bertemu dengan Riko. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kafe kecil yang cukup jauh dari rumahnya.
Lestari memakai pakaian yang rapi dan sedikit berdandan. Ia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Riko datang dan duduk di depannya, ia langsung tersenyum. Riko terlihat percaya diri dan sangat pandai membuat suasana menjadi nyaman. Mereka berbicara lama, tertawa, dan seolah lupa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Setiap kali Arman pergi bekerja, Lestari sering keluar rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Kadang ia berkata kepada tetangga bahwa ia ingin pergi ke pasar. Kadang ia berkata ingin mengunjungi temannya. Padahal sebenarnya ia pergi menemui Riko. Hari demi hari berlalu dengan kebohongan yang semakin besar. Sementara itu, Arman tetap bekerja keras tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Ia sering menelepon Lestari ketika sedang beristirahat di perjalanan. "Bagaimana kabarmu? Kamu sehat?" tanya Arman dengan suara lelah namun penuh perhatian. Lestari selalu menjawab dengan suara lembut, seolah semuanya baik-baik saja. "Semua baik. Kamu hati-hati di jalan ya." Arman tersenyum setiap kali mendengar suara istrinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kata-kata lembut itu, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Namun rahasia tidak pernah bisa disimpan selamanya. Suatu hari, Arman pulang lebih cepat dari jadwal. Ia tidak memberitahu Lestari karena ingin memberikan kejutan. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah, ia merasa sedikit aneh karena pintu rumah tidak terkunci. Lampu ruang tamu juga menyala. Arman masuk dengan langkah perlahan. Namun ketika ia membuka pintu kamar, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam kamar itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Lestari sedang bersama seorang pria lain. Dunia Arman seakan runtuh dalam sekejap. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya berdiri diam dengan wajah pucat, menatap istrinya yang terlihat sangat terkejut. Lestari langsung panik. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara pria itu segera mengambil pakaiannya dan pergi dari rumah itu tanpa berani menatap Arman. Keheningan memenuhi ruangan. Akhirnya Arman berkata dengan suara pelan, namun penuh luka. "Aku bekerja siang malam untukmu, dan ini yang kamu lakukan di belakangku." Air mata Lestari langsung jatuh. Ia mencoba menjelaskan, mencoba meminta maaf, tetapi semua kata-kata itu terasa kosong. Arman hanya menunduk, hatanya hancur. Hari itu menjadi awal dari kehancuran rumah tangga mereka. Setelah kejadian itu, Arman tidak lagi sama. Ia menjadi pendiam dan sering menghabiskan waktu sendirian. Kepercayaan yang dulu ia miliki sudah hilang. Sementara itu, kehidupan Lestari mulai berubah. Riko yang dulu begitu perhatian perlahan menghilang. Ia tidak lagi sering menghubungi Lestari. Bahkan suatu hari nomor ponselnya tidak bisa dihubungi lagi. Lestari akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan dua hal sekaligus. Suaminya, dan juga pria yang membuatnya tergoda. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Lestari benar-benar berubah menjadi sulit. Arman akhirnya memutuskan pergi meninggalkan rumah itu. Ia tidak lagi sanggup tinggal bersama seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Lestari kini hidup sendirian di rumah yang dulu terasa hangat. Setiap malam ia sering duduk di ruang tamu dengan mata yang sembab. Ia teringat semua pengorbanan Arman. Ia teringat bagaimana suaminya selalu pulang dengan tubuh lelah tetapi tetap tersenyum. Ia teringat bagaimana Arman selalu berkata bahwa kebahagiaan istrinya adalah hal yang paling penting. Dan kini semua itu telah hilang. Rumah itu terasa sangat sepi. Lestari akhirnya menyadari bahwa kesalahan yang ia lakukan bukan hanya sekadar kesalahan biasa. Ia telah menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan penyesalan itu akan ia rasakan sepanjang hidupnya. Sejak hari itu,
Lestari hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah bisa ia ubah. Setiap kali ia melihat pasangan suami istri berjalan bersama, hatinya terasa seperti ditusuk. Ia tahu bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sebuah azab yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Azab dari pengkhianatan yang pernah ia lakukan.